Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait kerjasama ekonomi internasional yang merupakan salah satu tugas mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Berikut videonya. Kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk melalui semua kebutuhannya, suatu negara perlu kerjasama dengan negara lain atau perlu adanya kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern, memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dan untuk saat ini, dengan semakin modernnya kebudayaan umat manusia, di suatu negara justru akan semakin tinggi tingkat kebergantungannya terhadap negara lain. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Adapun kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu juga selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula, kehidupan negara, setiap negara juga memiliki keterbatasan dalam usaha, memenuhi kebutuhan, dan mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, negara juga memerlukan kerjasama dengan negara lain. Hubungan kerjasama ekonomi antar negara ini diwujudkan dengan cara melakukan pertukaran barang ataupun jasa dengan melakukan perdagangan internasional. Poin kedua yaitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama ekonomi tersebut juga harus didasari dengan rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dengan kerjasama internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Dan secara rinci, ekonomi internasional bertujuan untuk yang pertama, membebaskan negara di dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Yang kedua, membebaskan negara di dunia dari keterbelakangan ekonomi. Yang ketiga, memajukan perdagangan internasional dengan membentuk badan-badan kerjasama ekonomi regional multilateral. Yang keempat, memajukan negara-negara berkembang. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Selain tujuan-tujuan tersebut, kerjasama ekonomi juga bertujuan untuk mencapai persahabatan atau solidaritas antar negara, sehingga akan mendukung pewujudnya perdamaian internasional. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari kerjasama ekonomi internasional, kita juga perlu tahu bahwa ada 5 manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Perdagangan internasional di suatu kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Oleh karenanya, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional ini telah merasakan banyak sekali manfaatnya. Beberapa manfaat perdagangan internasional itu, yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan melalui perdagangan internasional, negara dapat memenuhi kebutuhan dari dalam negeri, terutama untuk barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya, walaupun termasuk negara penghasil udang, tetapi Jepang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Untuk itu, Jepang memenuhi dengan cara mengimpor udang dari Indonesia. Yang kedua, memperoleh devisa dari transaksi nasional menggunakan alat pembayaran berupa devisa. Dengan demikian, setiap kita mengekspor barang maupun jasa akan menghasilkan devisa. Untuk negara semakin tinggi ekspor suatu negara, semakin banyak devisa yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produksi. Hanya barang menggunakan kualitas terbaiklah yang akan laku di pasar tradisional. Oleh karena itu,
Setiap negara harus mampu bersaing dengan barang dan jasa yang dihasilkan dari negara masing-masing. Yang keempat, memperluas kesediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Permintaan ekspor yang terus bertambah maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan tersedia barang baku. Contohnya, pengusaha asing berinvestasi di Indonesia, maka mulailah mereka mendirikan pabrik-pabrik industri. Pasti mereka membutuhkan tenaga lokal untuk memperkecil pengeluaran pengusahaan. Peluang inilah yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja seiring bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Poin terakhir yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Bentuk kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas regio, wilayah, atau kawasan negara tertentu. Contohnya kerjasama antara Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Sekian video pembahasan mengenai kerjasama ekonomi internasional ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.